Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim Tarbiyah Sunnah beserta jamaah di sini selalu diberikan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Afwan Ustadz, ingin bertanya. Ana mulai hijrah mengenal sunnah dari tahun 2018. Dan sampai sekarang perilaku ana yang sering cepat marah, cepat dendam masih selalu ada. Dan ana sudah banyak memohon kepada Allah untuk dihilangkan penyakit ini. Karena ana merasa tersiksa dan takut azab Allah. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukron. Barakallahu fikum. Oh iya Ustadz, lokasi peneropongan bintang Bosca di sini dekat. Iya, anak kepingin ke Bosca. Belum kesampaian, ya Allah. Iya, melihat ciptaan Allah Azza wa Jalla di situ jemaah. Ini termasuk nasihat ya jemaah. Baik. Apa yang dia ceritakan tentang dirinya itu sudah modal utama untuk memperbaiki diri. Antum ketika tahu motor antum itu nggak enak, maka ada pikiran untuk masukkan ke bengkel. Tapi kalau antum merasa enak padahal sebenarnya ada yang rusak, biasanya akan mogok di jalan. Maka alhamdulillah modal utama sudah ada. Yang kedua, antum perlu duduk dengan orang yang berilmu. Kalau sekarang mungkin ana mengasih nasihat umum, tapi antum perlu duduk sama ustadz di kampung antum. Kita itu nggak harus duduk sama ustadz yang terkenal jamaah. Ustadz terkenal itu susah ditemuin. Tapi antum lihat, ada ustadz di pesantren, di sekolahan, antum sholat di sana, antum dekat sama dia, antum sering minta nasihat sama dia. Insya Allah itu akan memperbaiki diri antum. Perlahan-lahan antum ketemu dia lagi, dikasih nasihat lagi, karena kita sering lupa. Bagaimana sekarang meredam emosi? Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila seorang di antara kalian marah, hendaklah diam. Ini terapi. Ketika antum marah, diam. Kalau harus berbicara, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dalam kondisi berdiri, duduk. Dalam kondisi duduk, marah, rebahan. Itu terapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama kelamaan kalau antum lakukan itu, insya Allah amarah antum akan reda. Di samping antum perlu tahu, dapat apa orang yang menahan emosi. Ketika Allah menyebutkan penghuni surga jemaah, orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang yang suka berinfak. Nih, antum hendaklah suka berinfak. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi susah tetap berinfak. Dalam kondisi lapang berinfak 2 juta. Dalam kondisi susah berinfak 2.000. Tetap infak. Kemudian wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang suka menahan emosinya. Ditahan memang, berat. Ditahan. Bukan dibiarkan. Karena kalau dikatakan antum sejak 2018 sampai sekarang tidak terjadi perubahan, berarti antum belum terapi. Orang itu yang nggak bisa jalan diterapi karena dia kecelakaan umpamanya, lama kelamaan diterapi bisa jalan. Dan insya Allah ketika antum terapi tadi ditahan emosinya dengan cara yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mudah-mudahan lama kelamaan antum bisa. Wal afina 'anin nas. Setelah antum tahan emosi,
Jangan disimpan karena akan menjadi dendam. Tapi Allah katakan maafkan. Maafkan sudah. Masa dimaafkan Ustaz? Dia dulu yang mulai Ustaz. Maafkan. Nabi sering disakiti. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi, khudhil afwa. Ambil maaf itu sebagai sikap. Wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ada orang yang gak bisa kasih nasihat. Ada orang gak bisa. Antum ngeladeni dia berantem. Apa? Udah biarin. Jadi antum supaya nggak sakit hati, ada orang-orang yang memang harus kita tinggalkan. Tapi tadi ketika Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa, mereka suka berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, suka duka dia tetap berinfak, dia menahan emosinya, dia memaafkan orang lain. Kemudian kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Kemudian untuk doa jemaah. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Dalam rangka memperbaiki karakter kita. Nabi mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Siapa yang hafal doa ini? Nah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha. Nah, dan jauhkan dari aku akhlak-akhlak yang buruk. Hanya engkau yang dapat. Allahu Akbar. Nah, barakallahu fikum, fadhal ya habib. Wallahi jamaah, baca doa itu. Ini akhir Jumat. Katakan Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Coba semua baca. La yahdi li ahsaniha illa anta. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah. Nggak usah dengerin aja. Berikan kepada aku petunjuk kepada akhlak yang paling baik. Nggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang paling baik kecuali engkau. Dan palingkan dari aku akhlak yang buruk. Nggak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Jadi tadi usaha, latihan, itu hanya perantara. Yang bisa merubah kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada doa yang dulu, doa ini waktu anak kecil, mungkin juga di buku-buku itu, doa itu dibaca kalau bercermin. Apa doanya? Nah, Allahumma hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah, kasihkan hadiah kepada beliau. Iya. Allahumma hasanta khalqi, ya Allah engkau indahkan rupaku, maka indahkan perilakuku. Tapi doa itu bukan hanya ngelihat cermin. Kalau antum tidak bercermin berarti antum nggak baca doa itu. Maka doa itu kapan aja antum baca. Minta sama Allah agar diperbaiki akhlaknya. Barakallahu fikum.